Tuntutan 17/8 ternyata ada yang mempertanyakan, dan mengapa ini saya ramalkan akan sulit terpenuhi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada sebuah keriuhan di platform X di mana satu orang influencer yang wajahnya dijadikan cover majalah Tempo ini dipertanyakan motivasi dan motifnya mengapa dia yang akhirnya dijadikan perwakilan dari 17/8 ini tadi. Apakah betul 17/8 adalah suara dari keseluruhan rakyat? Apakah jangan-jangan 17/8 tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia? Atau ini adalah suara seluruh rakyat tapi ditunggangi oleh pihak-pihak yang dicurigai? Keributan di platform sosial media, yaitu Twitter ya, atau X sekarang dikenalnya, semenjak beberapa hari lalu ada sosok Afu, Andita Firseli Utami. Iya, AFU ya kalau di. Iya, seorang ekonom muda yang memang suaranya cukup nyaring di internet ya, seringkali mengkritik dan bahasanya bagi dia mencoba untuk memperbaiki sistem dari perpolitikan di Indonesia itu sendiri gitu. Dan beliau ini juga salah satu orang yang menggagas 17/8 bersama Jerome Pauline, Andovi, Jovi, dan teman-teman influencer yang lain. Kenapa menjadi sebuah keriuhan? Karena beberapa hari setelah terjadi beberapa kali demo pada Agustus itu, beliau ini diduga datang ke beberapa podcast dan diwawancarai oleh beberapa media, termasuk salah satunya Tempo. Dan seolah-olah memang mendapatkan spotlight yang paling besar gitu, hingga masyarakat bertanya, bukan masyarakat, netizen maksudnya, netizen bertanya kok kayaknya dia nih yang diuntungkan, bahkan sampai jadi cover majalah padahal bilangnya itu suara rakyat. Dan netizen juga menilai sebenarnya 17/8 ini ada nggak sih akar rumput yang juga suaranya ada di bagian dari 17/8 itu sendiri. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Kalau saya menjawab ini, saya jawab secara normatif dan pribadi ya. Saya mulai dari yang pribadi dulu. Kalau secara pribadi, saya ya mau bagaimana lagi mahfum dengan ini. Kalau kalian nggak tahu mahfum itu apa, coba di googling artinya apa. Saya mengetahui fenomena ini dan saya memakluminya. Dan bukankah ini adalah fenomena yang sedang terjadi? Misalkan contoh, teman saya yang seorang chef, dia memiliki pengalaman chef hingga puluhan tahun dan cukup dikenal, itu mempertanyakan saat dia kemudian job dan juga panggilan perihal ekspertisnya ini tadi, itu berkurang. Dan tahu nggak, ini akhirnya diambil oleh siapa? Oleh influencer kuliner yang suka datang ke tempat-tempat makan di pinggir jalan dan mereview makanan. Yang mana mereka ini tidak memiliki latar belakang pendidikan chef atau latar belakang pernah di dapur, apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa saya sendiri adalah seorang lulusan sarjana seni rupa, pasca sarjana juga seni rupa. Saya pernah mengajar seni rupa di ITB juga. Dan wajah seni rupa saat ini diwakili oleh, kalau saya sebut ya, di sini ada Bill Mohdor dan juga Erika, ya itulah, coba dicari tahu. Yang ya, kalau seandainya anak-anak seni rupa akan terus kemudian harus mengkurasi karyanya, maka ya silakan teman-teman seni rupa di sini untuk bersuara di bawah. Tapi kan mereka ini memiliki follower yang banyak. Dan mereka akhirnya menjadi perwakilan dari orang-orang yang sebenarnya lebih pantas. Tapi mereka nggak terlalu dikenal. Dan mereka ini ya akhirnya ya lebih mewakili apa yang mereka rasa itu diwakili oleh mereka. Nah tapi ya, bukankah zamannya sekarang seperti itu? Kalau mengutip ada buku The Death of Expertise di sini, itu kan ya memang zamannya seperti ini. Ya saya maklum aja, ya sudah memang seperti itu. Jika seorang terus kemudian dia lagi beken, pengikutnya banyak dan suaranya cukup nyaring, maka dia akan otomatis mewakili sesuatu yang dia rasa dia wakilkan. Apakah saya salah? Tulis komentar di bawah. Ini pendapat saya tidak ingin berusaha menghina seseorang atau merendahkan apapun itu. Dan ya ini sesuatu yang saat ini terjadi di mana-mana. Orang yang pengikutnya lebih banyak, dia memiliki kesempatan lebih dibandingkan seseorang yang mungkin oleh banyak orang itu dianggap lebih mumpuni atau lebih pantas. Tapi ini sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Mungkin di luar negeri pun seperti itu. Nah, kembali.
Itu adalah pendapat pribadi. Tapi kalau secara normatif, nah maka kita memang harus mempertanyakan. Karena gerakan 17+8 ini adalah gerakan yang kemarin itu menjadi sebuah amplifikasi besar dari kemarahan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat selama ini. Dan akhirnya juga membuat DPR pun akhirnya turun tangan dan melakukan, ya Ibu Puan sendiri mengatakan akan mereformasi DPR ini di bawah kepemimpinannya. Maka memang ini harus dilihat tidak hanya dengan satu kacamata. Tapi yang saya khawatirkan bukan masalah itu, masalah cancelnya. Saat terus kemudian ini dialamatkan kepada satu orang, dan terus kemudian orang ini terkena cancel, saya takutkan gerakan ini dianggap tidak valid lagi. Maka ini adalah satu hal yang harus juga dijadikan diskursus, dibicarakan, dan tidak terus kemudian ujuk-ujuk ini lenyap begitu saja, karena di dalamnya tetap banyak hal-hal yang harus kita kawal. Oke, tapi ini juga semakin ramai di X ini karena juga sosok Afu ini, selain memang suaranya nyaring untuk mengkritik, pada saat banyak netizen menganggap dirinya mengambil spotlight terlalu banyak, apalagi tentang isu 17+8 kemarin itu bersama teman-teman influencernya yang juga mencanangkan hal tersebut dan tidak melibatkan, bagi sebagian orang netizen, tidak melibatkan akar rumput atau mungkin masyarakat kalangan bawah yang sebenarnya, ya mulai digeruduklah akun X dari si Afu ini hingga beliau ini diduga atau dikabarkan deaktif akun, yang mana orang-orang bertanya-tanya kayak, kok seorang pengkritik bisa nggak mau dikritik sampai deaktif? Nah ini kalau saya kira, kembali ya, ada pribadi dan normatif ya. Kalau saya pribadi ya, apapun itu dia manusia. Dan manusia mana yang akhirnya, ya sekarang pun kalian pasti banyak kan yang, wah kafir nih, peramal, atau emang lu tahu apa, udahlah bacot atau apa ya. Itu sesuatu yang ya saya nggak terlalu pedulikan. Atau mungkin karena saya Gen X gitu, yang merasa bahwa ya ini sesuatu yang ya silakan orang berpendapat seperti itu. Tapi artinya ini memang sangat toksik jika ternyata itu menyerang. Dan ini menyerang seseorang yang kita katakan seorang milenial yang memang kritis, dan dia di sini memang diangkat menjadi sebuah simbol perjuangan juga karena kekritisannya. Maka kalau dari sisi pribadi di sini, iya saya ingin mengatakan bahwa bukankah seharusnya Afu ini mengetahui resiko hal itu tadi. Walaupun ini satu hal yang saya sih, ya saya nggak mendukung ya pembulian atau perundungan atau menyalahkan orang, karena sikap, sifat, dan juga tujuan kita itu nggak bisa dinilai hanya berapa karakter dari serial posting dan juga profil dan juga image atau citra kita di media sosial. Orang harus ketemu secara langsung. Dan saya melihat bahwa sepak terjang Afu ini sudah lama kok. Dia itu memang seorang aktivis. Dan saat saya melihat video-video lamanya, dia terus bersuara. Saya tidak meragukan integritasnya. Dia adalah seseorang yang meyakini apa yang dia rasa benar, dia suarakan itu. Dan nggak ada yang salah dengan itu tadi. Cuman akhirnya memang, ya sayangnya media Tempo ini kenapa kok menjadikan dia sebagai covernya, sehingga dia akhirnya jadi diserang. Dan satu-satunya. Betul. Nah, maka di sini yang sebenarnya saya ingin perbaiki ya. Kalau Afu di sini saya pikir ya nggak ada yang perlu diperbaiki ya, cuman dia harusnya lebih ya udah lebih sans, buka aja udah bodo amat gitu seperti itu. Dan sayangnya ya Tempo ini kenapa kok harus mengambil dia sebagai cover itu tadi. Atau kalaupun ternyata ya jangan juga terus kemudian ditambahkan Jerome Pauline dan juga Ferry Irwandi atau siapapun. Saya pikir 17+8 ini tidak boleh diwakili oleh satu wajah atau beberapa kerumunan wajah. Tapi ini benar-benar wajah kita semua. Dan harus dijadikan ini tuntutan masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya pikir di situ. Dan kesalahan ini sebenarnya kesalahan Tempo. Jadi kalau terus semua orang menggeruduk Afu hanya karena dia dianggap kurang mumpuni, ya saya pikir ya melanggar hak asasi manusia juga. Apakah seseorang mumpuni atau tidak? Saya pikir biarkan dia yang membuktikan. Toh kalau ternyata dia nggak bisa, akhirnya dia akan jatuh. Dan dia akan tercancel. Tapi kalau ternyata dia terbukti bisa, ya selamat. Mungkin memang dia ini pantas mewakili apapun yang dia suarakan dan dia bawakan selamat. Dengan fenomena disukai secara berlebihan dan pada akhirnya di-cancel kemudian hari. Ini kan memang... Itu kan penyakitnya gen Y, gen Z, dan mungkin Alpha nanti dengan konsumsi sosial media yang berlebihan. Iya, cuma maksudnya kan Afu ini bukan sosok yang pertama kali. Bahkan banyak netizen juga yang menyeret-nyeret pada saat thumbnail, maaf.
cover majalah Tempo sendiri Pak Jokowi ya. Sekarang banyak orang, ya menurut netizen X ini, banyak orang yang justru benci dengan Jokowi setelah Pak Jokowi dicintai habis-habisan. Nah, Afu ini terkena fenomena yang sama. No. Itu kalau saya kira, ini kan ngambil dari Indonesians yang tadi saya juga baca kan. Ini nggak apple to apple. Saya nggak mau belain Jokowi ya, nggak. Tapi kalau Jokowi itu memang kendaraannya tulisannya dari pesawat terbang sama kendaraan daratnya itu tulisannya RI1. Ya kalau dia ternyata memang dijadikan cover, ya pantas. Nah kalau Afu, ya dia kan, ya oke, dia menginisiasi, dia mewakili, tapi ya itu tadi akhirnya jadi bumerang yang menyerang dirinya sendiri. Even bahkan Najwa Shihab pun itu nggak pantas untuk di 17+8 terus Nana di situ. Saya pikir jangan wajah. Karena ini harus kayak, ini tuh sakral sekali. Ini seperti Tura atau apapun itu yang benar-benar ini datang dari rakyat. Nah, kalau seandainya ini diwakili dengan Bu siapa? Bu Ana ya? Ya, Bu Ana seperti itu. Jangan 17+8-nya, tapi keberaniannya itu tadi. Walaupun akhirnya terbukti ada info-info yang mengatakan bahwa ternyata ya beliau ini punya satu kondisi kejiwaan tertentu atau apa. Tapi kembali lagi, ini kesalahannya ada di Tempo saat dia menjadikan si Afu ini sebagai centerpiece of this topic. Oke, tapi kan Afu sendiri memang terlibat di dalam iya, memang iya, terlibat. 8 dan pada akhirnya beliau ini di-cancel setelah menyuarakan ya kalau kita bilang aspirasi yang mungkin memang bisa diterima oleh banyak orang. Cuman banyak netizen juga yang bilang bahwasanya kalau dengan pola seperti ini di mana ada seseorang membawa aspirasi atau dengan keresahan masyarakat yang mencoba dia wakili, tapi justru malah di-hate, di-cancel, dan kembali dipojokkan. Ya gimana Indonesia mau maju kalau gini? Siapa yang mau mengantarkan kritik-kritik tersebut? Ya karena itu makanya, kalau ternyata memang dia ini adalah perwakilan dari kritik itu, ya harusnya dia kebal bacok gitu loh, jangan deaktif gitu. Maksudnya, ya tapi kan generasi milenial dan ke bawah ini kan punya cara mereka kan. Seseorang saat deaktif akun bukan berarti, nanti kalau ditanya bukan berarti dia misalkan, loh berarti nggak kuat mental, nanti akan menyangkal, enggak kok, gue cuman pengen istirahat aja. Ya, atau me time atau apa. Saya nggak ngerti bahasa itu, tapi maksudnya ya kalian ini berbahasa dengan menggunakan simbol ya. Kalau misalkan nggak follow artinya benci, atau kalau ternyata nggak like artinya iri atau apa. Saya nggak mengerti. Tapi ya kembali lagi di sini, itu loh akibat media sosial itu membuat kalian itu jadi menyimpulkan sesuatu yang enggak. Jadi kalau menurut saya ya hati-hatilah dengan media sosial ini tadi. Nah ada juga yang bahasanya ini sebenarnya menarik, di mana beberapa netizen X ya, jadi nggak cuma satu orang, nggak cuma satu akun yang komentar seperti ini, kayak banyak masyarakat yang turun ke jalan pada demo kemarin, maksudnya hingga mungkin ada beberapa yang meregang nyawa dan juga luka-luka, tapi justru malah si Afu ini yang dijadikan seolah-olah dijadikan simbol mungkin. Itu sah-sah aja menurut Mas Denny Darko atau seperti apa? Ya pemikiran yang picik ya, nggak begitu juga. Ya sama kayak kalau dulu misalkan ada yang pakai bambu runcing memerangi Jepang atau gerilya sampai tengah malam terus ini Belanda dan sebagainya. Tapi yang di foto waktu proklamasi Bung Karno, Bung Hatta dan juga orang kan nggak gitu juga gitu loh. Tapi saat itu dijadikan sebuah ya ilustrator Tempo juga harus menjelaskan di sini ya itu maksudnya apa gitu. Nah, ini ya kan jadi keonaran gitu. Walaupun kemarin saat terus tiba-tiba influencer ini ada di depan DPR dan ngobrol, saya tuh juga kayak emang saya menitipkan suara ke kalian? Enggak juga. Tapi kan saya sudah maklum dengan kondisi sekarang ini gitu. Saat seseorang yang ya tadi itu kita nggak pernah tahu dia ini latar belakang seninya apa, and then dia ini menjadi the face of art in Indonesia gitu loh. Tapi ya sudah ya memang dunianya seperti ini. Kalau ditanya apakah saya mengenal orang-orang yang lebih mumpuni, banyak lah. Tapi mereka nggak main sosial media. Ya kan salah siapa? Ya nggak ada yang salah. Salah kita yang belum bisa. Embracing sosial media dengan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah sayangnya saat kita mencoba untuk masuk dan hidup bersama, sosial media mempengaruhi our insanity ini tadi. Jadi gendeng gitu. Tapi kalau misalkan ini kemarin sebenarnya tuntutan 17+8 ini sudah cukup apa ya bahasanya? Sudah cukup ada pembagian poin-poinnya, walaupun banyak juga yang menurut masyarakat kayak ada yang kurang jelas. Maksudnya kurang jelas tuh kayak ada yang masih ambigu lah begitu bahasanya. Lantas malah salah satu orang yang menginisiasi ini justru dihujat. Apakah pada akhirnya 17+8 ini
ya lewat begitu aja. Nah, ini yang saya takutkan. Kalau saya kira 17/8 ini nggak semuanya akan terwakili dan nggak semuanya juga akan terwujud. Tapi beberapa poin ini harus di-sharpen, harus ditajemin, di-point out, harus kejadian. Salah satunya tentu saja ya perampasan aset yang harus dibarengi juga dengan reformasi peradilan dan pengadilan di Indonesia. Juga reformasi DPR dan hal-hal yang lainnya yang memang harus benar-benar membutuhkan perhatian. Jadi mungkin nanti harus ada sebuah wadah di mana orang-orang yang dianggap mewakili ini tadi akan FGD gitu ngobrol ya sama kayak dulu kan perundingan Linggarjati atau apa, ketemu ngobrol lalu dikeluarkan, dan sejatinya ini harus diwakili oleh elemen masyarakat yang memang semuanya ada di sana. Jika tidak ya artinya kita akan bilang orang-orang ini nggak mau datang. Maka undangan harus dibuat jauh hari. Kita katakan kita akan melakukan ini. Harus ada screening yang luar biasa. Harus ada satu assessment bahwa dia tidak ditunggangi oleh asing dan yang lain-lainnya. Dan dari situ, mari kita lahirkan satu, bukan artinya menafikan si 17/8, tapi mencoba untuk merumuskan dengan lebih detail dan jelas lagi. 17/8 ini mau diapain? Dan harus melibatkan kayak akar rumput ya, kayak masyarakat menengah ke bawah. Ya tentu saja. Dan lain-lain. Tentu saja. Jadi kalau seandainya pun ini harus melibatkan ojolnya pun juga harus ditanya. Jangan sampai nanti nggak ngerasa terwakilkan seperti ojol yang kemarin ketemu Mas Gibran. Ini satu hal, makanya dari jauh hari diajak, kita adakan sebuah pertemuan akbar gitu di suatu tempat di mana ya, kita akan lakukan ini, dan 17/8 ini akan harus benar-benar diawasi. Pada akhirnya dengan adanya fenomena seperti ini justru sebenarnya ya menurut Mas Darmo sendiri, influencer-influencer yang memang memiliki sikap kritis ini akankah memang bisa untuk mewakilkan atau mungkin mewakili para followers atau subscribers mereka dan bersuara sebegitu kerasnya, atau mungkin memang harus ada peninjauan ulang atau peninjauan kembali atau forum diskusi kayak tadi, untuk kalaupun memang mereka pengen bersuara, ya apa yang mau disuarakan nih dari para akar rumput ini juga gitu. Saya kira zamannya ini akan menguji ya siapa dirinya. Waktu pertama kali ada satu revolusi di China sekalipun, yang mana satu buku tiba terus kemudian menjadi sebuah faham yang disebarkan bahwa sejatinya manusia itu nggak ada yang namanya keturunan dewa atau manusia suci dan sebagainya, sehingga akhirnya menimbulkan sebuah revolusi besar-besaran di China yang merubahnya menjadi negara komunis atau sosialis itu tadi. Itu juga hal yang pasti juga orang-orang ini dipertanyakan oleh orang sekitarnya. Emang lu siapa? Lu bawa buku yang diterbitkan mungkin di Rusia seperti itu, terus kenapa kok lu harus mewakili kita semua? Nah, hal seperti itu mungkin ya akan mendapatkan tantangan di setiap zamannya. Artinya orang-orang ini harus kuat dan harus membuktikan apa yang dia klaim dia lakukan itu tadi. Dan dalam perjalanannya integritas pasti akan dipertanyakan. Untuk orang-orang yang nggak terlalu kuat, ya akhirnya dia akan tersingkir, dan ya dia akhirnya nggak akan bisa mewakili ini. Tapi ya sejatinya pasti akan ada anak-anak muda yang mewakili zamannya dan menyuarakan sesuatu yang akhirnya membuat kita harus selalu ingat bahwa pragmatisme, pembiaran, dan juga toleransi yang berlebihan terhadap hal-hal yang melanggar hukum itu sejatinya sesuatu yang akan mengkorup apa yang ada di dalam diri kita. Semoga apa yang terjadi ini tidak mengecilkan perjuangan selama ini, dan kita juga harus lebih hati-hati memilih siapa idol kita, dan juga jangan buru-buru meng-cancel hanya karena kalian tidak meyakini dan juga melihat mereka ini melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang kalian inginkan dan pikirkan. Jangan cintai sosoknya, cintai idenya, dan kritik mereka jika ternyata hal tersebut salah, karena sejatinya manusia tentu saja tetap perlu manusia lain untuk saling mengingatkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.